Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Vania Rovin Widyadana Susanto dengan NIM 217150206. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pelatihan KIPAN Wujudkan Pemuda Bersinar, Pemuda Bersinarkoba, Medan, Sumatera Utara. Yang pertama ada tahap pradesain. Analisis programnya. Pelatihan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba atau KIPAN merupakan inisiatif dari Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI yang bertujuan untuk mempersiapkan, membangun, dan memberdayakan pemuda agar mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Program ini mencakup kegiatan pelatihan selama 3 hari yang melibatkan 150 peserta terdiri dari kader inti pemuda anti narkoba, unsur perguruan tinggi, dan pemuda binaan Dinas Pemuda Olahraga dari Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, ada masalah yang terjadi. Permasalahan utama yang mendasari pelaksanaan program KIPAN adalah meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda. Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda karena dapat merusak potensi mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Merokok yang seringkali menjadi pintu masuk bagi penyalahgunaan narkoba juga menjadi masalah yang perlu diatasi karena prevalensinya yang tinggi di kalangan pemuda. Program KIPAN dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pemberdayaan pemuda dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan berbagai peraturan pelaksanaannya menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program ini. Selain itu, kebijakan terkait pembangunan kepemudaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan juga menjadi acuan dalam pelaksanaan program KIPAN. Yang kedua ada analisis khalayak. Yang pertama, pemuda yang telah dipilih untuk menjadi kader inti dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, mahasiswa dan tenaga pendidik dari perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga, tokoh masyarakat dan pemimpin komunitas. Yang keempat, keluarga dan kerabat dari para peserta. Yang selanjutnya ada tahap desain. Yang pertama, pendahuluan. Pelatihan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba atau KIPAN adalah program yang dirancang untuk pemberdayaan pemuda dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Program ini diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI dan bertujuan untuk menciptakan agen-agen perubahan yang mampu menyebarkan informasi dan mengimplementasikan tindakan pencegahan narkoba di komunitas mereka. Pelatihan ini berlangsung selama 3 hari di Medan, Sumatera Utara, dan melibatkan 150 peserta dari berbagai latar belakang. Yang kedua, perumusan tujuan program. Tujuan utama dari program KIPAN adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pemuda tentang bahaya narkoba, membekali pemuda dengan keterampilan dan strategi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, membangun jaringan kader pemuda anti narkoba di berbagai daerah, mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda, mempersiapkan pemuda sebagai agen perubahan sosial di komunitas. Yang ketiga ada penetapan strategi kampanye. Yang pertama ada edukasi dan pelatihan, memberikan pelatihan komprehensif tentang bahaya narkoba, teknik pencegahan, dan intervensi awal. Yang selanjutnya ada kolaborasi dengan pihak terkait, bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, dan influencer untuk memperluas jangkauan kampanye. Yang ketiga ada pendekatan partisipatif, melibatkan peserta secara aktif dalam diskusi, simulasi, dan kegiatan lapangan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis. Yang keempat ada kampanye media sosial, menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan informasi dan pesan anti narkoba. Contoh penggunaan sosial media dalam kampanye KIPAN, yang di sebelah kiri ada Instagram KIPAN sendiri, yaitu KIPAN_Sumut, dan yang di sebelah kanan adalah contoh penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi kader inti pemuda anti narkoba atau KIPAN di tahun 2023.
Yang selanjutnya ada pemilihan taktik kampanye dan rencana penerapan. Taktik kampanye dan rencana penerapan yang akan digunakan antara lain pelatihan tatap muka dan daring, mengadakan sesi pelatihan secara langsung di Hotel Radisson Medan, dan menyediakan materi pelatihan secara online. Yang kedua ada mengadakan workshop interaktif dan diskusi kelompok untuk memperdalam pemahaman peserta tentang pencegahan narkoba. Yang selanjutnya ada membuat konten edukatif yang menarik dan menyebarkannya melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Yang terakhir adalah kegiatan penyuluhan di komunitas, mengajak peserta untuk melakukan kegiatan penyuluhan di lingkungan. Berikut ini adalah contoh penerapan taktik kampanye. Selanjutnya ada eksekusi. Eksekusi program KIPAN dilaksanakan melalui serangkaian pelatihan intensif yang melibatkan 150 peserta, terdiri dari kader pemuda anti narkoba, unsur perguruan tinggi, dan pemuda binaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Pelatihan berlangsung selama 4 hari di Hotel Radisson Medan. Pada sesi pembukaan, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI, Profesor Dr. Haji M. Asroroni Amsoleh, MA, menekankan pentingnya partisipasi dan proteksi dalam pembangunan kepemudaan. Program ini mencakup penyampaian materi dan narasumber berkompeten, diskusi kelompok, simulasi, serta kegiatan penyadaran tentang bahaya narkoba dan merokok. Para peserta diharapkan menjadi agen perubahan sosial yang aktif menyebarkan informasi dan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan. Selanjutnya ada rencana MONEF. Rencana monitoring dan evaluasi atau MONEF untuk program KIPAN akan dilakukan secara komprehensif untuk memastikan program ini berjalan sesuai tujuan dan mencapai hasil yang diharapkan. Monitoring akan dilakukan secara berkala selama pelatihan berlangsung untuk memantau kelancaran dan efektivitas kegiatan. Umpan balik dari peserta akan dikumpulkan secara rutin untuk melakukan perbaikan segera jika diperlukan. Setelah pelatihan selesai, evaluasi akhir akan dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari peserta melalui kuesioner dan diskusi kelompok, serta mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka sebelum dan sesuai pelatihan. Pemantauan pasca pelatihan akan dilakukan terhadap kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh peserta di komunitas mereka untuk mengukur dampak program terhadap penurunan angka penyalahgunaan narkoba di komunitas sasaran. Data yang dikumpulkan selama proses monitoring dan evaluasi akan dianalisis dan disusun dalam laporan akhir yang mencangkup hasil monitoring, evaluasi, dan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan program di masa depan. Dengan pendekatan ini, diharapkan program KIPAN dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.